kami dari kampus Politeknik FTV di Jakarta. Di sini kami mau wawancara seputar bisnis yang dijalankan mengenai materi kami tentang akuntansi keuangan gitu. Jadi mungkin kami bakalan perkenalan dulu dan nanti kami tanya-tanya tentang perkenalkan, nama saya Sejina Tira. Nama saya Sinja Winata Putra. Nama saya Anggi Nurul Ainuzal Fadila. Saya Eka Nurlana. Saya yang kami tahu sendiri itu Takoyolo itu sendiri itu bisnis retail ya. Yang kira-kira sudah berapa Iya, itu kira-kira sudah Jadi kecil ini berapa ya? 76-an ya, tahun 76-an, 96. berarti sebelumnya ini masih Iya, sudah 3 generasi. masih generasi ketiga berarti ya. Berarti ini Tahun 76. Kalau untuk ini kan sudah berdiri cukup lama sampai 3 generasi ya Mas. Apa sih yang bisa buat Takoyolo ini tetap berjalan, di mana kita tahu banyak bisnis-bisnis retail yang berdiri dan dalam bentuk sama gitu. Jadi kelebihannya apa, mungkin tantangannya apa? Kalau dari tantangan sendiri mungkin ya pastinya perubahan zaman sih. Nah, yang kita sering berjalannya waktu itu kan perubahan itu pasti terjadi. Makanya yang barusan kita hadapi adalah pandemi. Pandemi itu kan sangat terasa sebelum dan setelah pandemi itu kan perubahan ekonomi itu kan sangat terasa jelas itu. Kayak yang sebelumnya itu kayak online itu sebelumnya kan sangat masih minim sekali sebelum pandemi. Tapi begitu pandemi terjadi, online itu kan sangat pesat dan e-commerce itu semua itu kan langsung berkembang dengan pesat semua. Nah, kalau masih mau mengikuti tidak mau mengikuti perkembangan online itu susah sekali sekarang. Susah untuk bersaing. Teman-teman saya bakalan nanya, dilanjutkan teman-teman saya akan menanyakan mengenai manajemen. Sebelumnya untuk manajemen dan operasionalnya, belum masuk ke pertanyaan itu Mas, saya mau menanyakan yang tadi Mas katakan tantangannya mengenai pandemi dan yang lainnya, dan cara mengatasinya tadi sudah dikatakan. Dan yang manajemen operasionalnya itu bagaimana sih struktur manajemen di toko Elekop ini sendiri, kayak manajemen pemasukan barangnya sebelum masuk ke gudang. Di sini kan ada gudang gitu kan Mas. Manajemen operasionalnya itu bagaimana gitu? Yang kita ketahui kan kalau pencatatannya itu ada kayak first in out gitu-gitu. Itu gimana? Kalau menggunakan FIFO, iya kita juga pasti menggunakan FIFO. Kalau untuk dari untuk sekedar operasionalnya dari barang itu, kita dari barang masuk pastikan kita ada bagian penerimaan barang terus ada pencatatan dan ada pengecekan lah, ini waktu barang datang, pengecekan barang segala macam. Akhirnya nanti setelah masuk di kita ada sistem kita kan ya, jadi kan kita input dulu, setelah di input baru barang kan bisa masuk ke dalam toko gitu kan. Operasionalnya itu kayak gitu. Berarti kalau inputnya itu ada aplikasi tersendiri juga ya? Kalau aplikasi yang digunakan toko sendiri tuh kalau untuk input barang sebelum masuk ke programnya kita ada program sendiri sih. Itu dari Masnya beli programnya atau gimana? Masuk dari web aja? Oh, kita bikin. Oh, bikin sendiri. Terima kasih Mas. Kalau untuk sistem pencatatan keuangan di toko ini bagaimana? Kalau pencatatan keuangan kan yang kita tahu, kalau misalnya ada transaksi kayak cash basis, aktual itu yang dia kalau kita pencatatannya itu belum kita terima,
tapi sudah kita masukkan ke dalam laporan. Sedangkan cash basis kita udah menerima uang dahulu baru kita masukkan ke catatan keuangan kita. Kalau di Eropa sendiri bagaimana? Kalau pencatatan keuangannya ya kayak ya eksklusif semua kita catat ya pasti ya, kayak ada apa, kita kan kayak untuk pembelian barang itu kan kita pasti ada macam-macam ya, kita ada hubungan beberapa dengan distributor itu kan juga kebijakan dari distributor itu kan beda-beda. Setiap distributor itu punya kebijakan yang berbeda, ada yang dia bisa memberikan tempo, ada yang tidak bisa, ada yang harus kita cash, ada yang kita harus pesan itu kita harus bayar dulu baru barang bisa dikirim kan, jadi ada beda-beda dari kita. Untuk pencatatan ya kita pasti catat semua, barang datang kita catat, ada penguatan kita catat, ada pembelian kita catat. Jadi dia lebih memakai ke catatan yang dua-dua gitu. Dua-dua itu gimana? Dua yang cash basis ada, accrual juga Oh ada. iya. Baik, sebelumnya nanti akan dilanjutkan pertanyaan dari teman saya Mas mengenai strategi pemasarannya. Apa strategi yang diterapkan di toko Elok ini untuk menarik dan mempertahankan pelanggan? Lebih ke apa ya, mungkin kayak promosi yang misalkan kayak penawaran di online gitu juga sih. Kita ada juga, jadi kita juga ada jual beberapa barang di toko sambil dijual di online itu juga ada sih. Kalau dari segi harga, persaingan harganya itu bagaimana? Kalau dari segi harga sebenarnya, kalau dari segi harga ya yang penting kita harga itu bersaing ya. Karena kan kalau kayak kita sekarang bisa kayak lihat apa ya, sebenarnya kayak bisnis retail itu kalau dipelajari sekarang itu kayak selisih harga itu kayak sudah tidak terlalu signifikan sebenarnya. Kayak itu kayak dari satu toko ke satu toko misalkan selisih harga cuma sedikit, ya pembeli itu juga sudah tidak terlalu masalah. Kita bisa lihat kayak dari Indomaret yang memang kan rata-rata harga signifikan lebih mahal tapi tetap jalan. Itu kayak memang sudah tidak signifikan perbedaan harga itu, yang penting kita bisa bersaing aja. Atau mungkin ada strategi promosi? Kita kalau untuk promo ada juga, tapi mungkin kayak pas event-event tertentu misalkan kayak pas mau itu kan biasanya event-event khusus itu kita ada. Itu tadi ada disebutkan ya Mas, mengenai ada promosi di online gitu. Jadi ada apa online Pak? Iya, kita juga ada E-commerce dengan nama yang sama. Kalau barang yang sudah expired itu gimana? Kalau untuk barang yang sudah expired itu juga sebenarnya kebijakannya macam-macam ya sebenarnya itu. Karena kita kan ada hubungan juga dengan distributor. Rata-rata barang expired itu kita bisa kembalikan ke distributor. Rata-rata ya. Ada juga memang yang putus, jadi tadi yang saya bilang kan kebijakan distributor itu kan beda-beda. Ada yang putus juga. Kalau misalkan memang yang tidak bisa kita kembalikan, ya kita kan yang tanggung kan, tadi resiko itu kan toko sendiri yang tanggung. Nah kalau sudah modelnya kayak gitu ya kita harus menjalankan strategi yang berbeda kan. Misalkan nanti memang sudah mulai mendekati expired barang itu gitu ya, kita promosi supaya cepat bisa lebih pulihkan. Tapi ada distributor, ada beberapa distributor yang kebijakannya dia barangnya bisa dikembalikan. Sistemnya gimana ya Mas? Kok bisa dikembalikan? Karena memang kebijakannya memang kayak gitu sih, memang ada
jadi kayak memang apa kan kita hubungan kan bukan yang cuma jangka pendek ya, hubungan ke jangka panjang hubungan suami istri itu jangka panjang itu kayak memang apa memang kayak ya itu hubungannya kayak timbal baliknya kayak gitu ya, balik jualin barang juga ada resiko jadi dia nggak semua bisa kita kita kembalikan gitu aja sih, karena kan kayak dia juga melihat kondisi barang yang ada syaratnya itu kadang kayak kok kalau sudah lewat dari tanggal ekspire dia tidak mau menerima, dia bisa mau menerima kalau misalkan minimal 1 bulan sebelum expire, terus barang rusak dia tidak mau menerima juga, ada yang perusahaan kayak misalkan gunakan tikus, ada yang kayak gitu dia nggak mau menerima, makanya kebijakannya kan memang beda-beda dari setiap istilah. Ada yang memang ya semua mau barang kayak apa, jeleknya kayak apa mereka tetap mau terima, ya ada gitu. Ini mas, kalau misalnya dari segi modal awal itu pasti ada kan mas, tapi bagaimana penerapan modal awal ini untuk bisa pengelolaan operasional di toko Eller ini selalu jalan? Apakah di toko Eller ini ada peminjaman seperti apa, peminjaman dari bank gitu sebelum kalau misalnya di masa krisis keuangan gitu mas? Nggak ada sih kalau gitu. Pernah ya? Iya. Mungkin kalau zaman dulu memang pernah sih ya, gitu. Zaman dulu memang pernah terjadi seperti itu. Cuma tahun sudah Berarti sudah lebih stabil lah ya. sekarang sudah. Mungkin ini yang paling penting sih Mas. Dari segi manajemen tadi itu untuk struktur organisasi dari manajemen ini seperti apa? Mungkin ownernya dari Ya owner aku sendiri, terus kayak apa bagian kita di sini kayak kita ini bagian administrasi admin sendiri, bagian penerimaan sendiri, terus bagian yang di lapangan itu kan nanti ada ya ada kasir, ada yang apa ceritanya yang jalan juga, ada yang apa ya kami kita main juga ada gitu. Mungkin sudah cukup menjawab sih mas, karena juga tadi masnya sudah menjelaskan dari segi keuangannya gimana, dari segi relasi bisnis bagaimana, dari segi berdirinya juga sudah disampaikan, dan terakhir tadi juga struktur organisasinya juga sudah disampaikan, sudah sangat menjawab dan sangat cukup untuk pembelajaran dari kami. Terima kasih atas sampainya mas. Sama-sama ya. Terima kasih ya mas. Sama-sama.